Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Kita mulai ya untuk pertemuan hari ini. Ini pertemuan buat teman-teman, ini 2 pertemuan terakhir, hari ini sama besok. Buat kelas 11 sudah pertemuan terakhir tadi pagi. Nggak apa-apa, telat 1 pertemuan juga nggak ada masalah, yang penting teman-teman materinya tersampaikan semua dan paham semua. Nah, hari ini saya akan mencoba menjelaskan terkait laporan keuangan dan normalisasi serta penyesuaian dalam laporan keuangan untuk tujuan penilaian. Sebentar. Saya absen dulu aja kali ya. Ini udah 29 orang. Sebentar ya teman-teman ya, sebelum saya masuk materi, saya izin snipping tools. Oke. Oke, sebentar saya absen dulu ya. Mumpung total 29 sama. Oke, hadir semua. Oke. Sip. Oke, saya kembali ke slide. Oke, hari ini kita akan belajar terkait laporan keuangan, penyesuaian dan normalisasi dalam laporan keuangan untuk tujuan penilaian. Nah, di mata kuliah teman-teman sudah diajarkan terkait akuntansi, walaupun hanya pengantar ya, tapi akuntansi itu bermanfaat sekali buat teman-teman dalam melakukan penilaian bisnis. Jadi kalau teman-teman tidak paham akuntansi, ya akan sangat sulit nanti dalam melakukan penilaian bisnis. Saya coba sedikit merefresh terkait dengan akuntansi. Dalam laporan keuangan itu terdapat 5 jenis laporan keuangan yang ada dalam sebuah rangkaian laporan keuangan. Apa saja? Yang pertama adalah neraca, laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan CALK, catatan atas laporan keuangan. Ini adalah laporan keuangan standar dalam PSAK atau dalam SAK. Ini standar ya, harus ada 5 jenis laporan keuangan ini dalam satu rangkaian laporan keuangan. Yang mana 5 jenis laporan keuangan ini saling terikat satu sama lain. Saling terikat satu sama lain. Tidak ada yang terpisah sendiri-sendiri, itu nggak ada. Contoh di gambar sebelah kiri ya. Di sini laporan laba rugi itu menghasilkan atau mencatatkan terkait dengan penghasilan dan beban. Penghasilan dikurangin beban ya. Penghasilan dan beban ini ketika nanti dapat net income atau pendapatan bersih, itu akan dicatatkan di laporan perubahan ekuitas. Di laporan perubahan ekuitas. Pada bagian laba tahun berjalan. Pada bagian laba tahun berjalan ya. Nah, di bagian ekuitas jika terjadi perubahan modal, maka akan dicatatkan lagi ke neraca, yaitu bagian akun di pasifa atau di bagian liabilitas dan ekuitas. Ini ya, ini salah satu kaitannya. Laba rugi ke laporan perubahan ekuitas ke neraca. Laporan arus kas terbagi menjadi 3 jenis laporan. Arus kas pendanaan, arus kas operasional, dan arus kas investasi. Secara keseluruhan, ketika 3 arus kas ini digabungkan, ini outputnya adalah akan menghasilkan kas setara kas di awal tahun dengan di akhir tahun. Sehingga nanti output dari kas setara kas ini akan dicatatkan di aset lancar atau di bagian aset di neraca. Itu ya. Nah, arus kas pendanaan sendiri ini terdiri dari
pendanaan perbankan dan non-perbankan. Untuk arus kas pendanaan, ini akan tercatat di bagian liabilitas. Arus kas pendanaan akan tercatat di bagian liabilitas. Arus kas investasi ini adalah dana yang tadi diperoleh, itu digunakan untuk investasi apa saja. Nah, investasi-investasi ini bisa berupa pembelian aset tetap, berwujud, maupun aset lainnya. Nah, sehingga nanti arus kas investasi akan tercermin di neraca pada bagian aset tetap atau aset berwujud lainnya. Sementara arus kas operasional itu akan berhubungan dengan laporan laba rugi. Jadi laporan arus kas terbagi 3 tadi ya. Operasional berhubungan dengan laba rugi, pendanaan berhubungan dengan liabilitas, dan investasi berhubungan dengan aset tidak lancar. Sehingga 4 rangkaian laporan ini masing-masing ini akan muncul dalam satu laporan yang disebut neraca. Jadi neraca itu merupakan kumpulan dari 4 laporan lainnya, termasuk CALK. Nah, sementara ada yang terakhir yang kita sebut CALK. Apa itu CALK? Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan. CALK ini terdiri dari deskripsi-deskripsi atau pernyataan-pernyataan atau informasi-informasi yang sifatnya penting dari masing-masing laporan laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, maupun neraca. Ketika ada yang sifatnya penting, maka dicatatkan semua dalam CALK. Jadi, 5 laporan ini merupakan rangkaian dari laporan keuangan yang standar yang terdapat di PSAK. Ini laporan keuangan. Teman-teman sudah belajar banyak terkait laporan keuangan di akuntansi. Saya hanya merefresh saja. Oke. Nah, ini kaitannya laporan keuangan yang 5 ini satu sama lain dengan induknya yaitu neraca. Nah, ini contoh laporan neraca. Neraca ini terdiri dari aset lancar, tidak lancar, aset lainnya, hutang lancar, hutang jangka panjang, dan ekuitas. Ini poin pentingnya adalah 6 poin ini di neraca. Ini neraca di sini menggunakan neraca yang lama ya, konsep neraca yang lama, yaitu yang menggunakan kanan kiri. Kalau neraca yang baru itu sekarang menggunakan atas bawah. Jadi tidak ada lagi kanan kiri ya. Ini masih pakai yang lama. Kalau yang baru standarnya menggunakan atas bawah, tidak lagi kanan kiri. Oke, ini contoh neraca. Nah, dari neraca ini adalah posisi keuangan perusahaan per tanggal 31 Desember 2100 nih. 2100. Akun-akunnya ini, oh iya, teman-teman sudah belajar akuntansi kan ya? Sudah, Pak. Benar sudah ya? Udah belajar neraca, laba rugi, dan seterusnya ya? Halo? Sudah, Pak. Oke, berarti saya nggak jelasin detail nih. Saya cuman kulitnya aja, mengingatkan saja. Takutnya nanti ternyata sama dengan semester ini. Oke, saya kembali ke sini. Karena sudah, maka saya tidak menjelaskan detail. Nah, ini terkait dengan balance sheet atau laporan neraca. Bentuknya kurang lebih seperti ini, bentuk yang lamanya. Bentuk yang barunya dia dari atas ke bawah, bukan dari kiri ke kanan seperti ini. Aset di sebelah kiri, liabilitas dan ekuitas di sebelah kanan. Sekarang aset di atas, liabilitas dan ekuitas adanya di bawahnya aset. Jadi bentuknya yang berbeda ya, ini bentuknya masih bentuk yang lama. Kurang lebih secara sederhana inilah contoh neraca. Ada kas dan setara kas, ada piutang, ada persediaan, ada di sini akun dibayar di muka, investasi, land, building, equipment, dan lain-lainnya. Nah, ini bisa dicek sendiri ya, ini teman-teman bisa lihat. Oke, yang berikutnya contohnya laba rugi. Nah, di laba rugi di sini ada sales, COGS atau HPP, beban operasional, pendapatan operasional, atau beban lainnya juga termasuk, depresiasi amortisasi, interest and tax. Nah, ini contohnya seperti ini. Oke, ini contoh laporan laba rugi. Nah, yang berikutnya ini laporan perubahan modal. Ini laporan arus kas, ada aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, ini contoh catatan atas laporan keuangan. Di sini ada general, catatan secara umum, nanti ada secara detail transaksinya ada juga.
penjelasan transaksinya ada juga, term and condition ada juga. Nah, terkait dengan laporan keuangan ini mencerminkan jenis perusahaannya. Perusahaan bergerak di bidang apa, itu akan tercermin di laporan keuangan. Nah, ketika besok teman-teman belajar terkait analisis laporan keuangan, teman-teman akan dituntut untuk mendiagnosa, menganalisis dari laporan keuangan ini kira-kira perusahaannya apa. Karena semua informasi tentang perusahaan itu tercatat dalam laporan keuangan, baik berupa angka-angka, baik berupa akun-akun, maupun berupa CALK, catatan atas laporan keuangan. Nah, sebagai pengantar, kita coba dulu, kira-kira dari laporan keuangan di depan ini, menurut teman-teman, jenis perusahaannya perusahaan apa dan kenapa? Yuk, kita coba baca laporan keuangan ini, laba ruginya. Kira-kira menurut teman-teman jenis perusahaannya perusahaan apa dan kenapa teman-teman menyimpulkan itu jenis perusahaan tersebut? Silakan, yuk. Perusahaan dagang, Pak. Yuk, Mas Fikri. Kenapa perusahaan dagang? Karena di sana ada harga pokok penjualan, Pak. Dan ada Karena rate ada HPP, jadi perusahaan dagang. Manufaktur ada HPP-nya nggak? Manufaktur ada HPP-nya nggak? ya, ada juga, Pak. Nah, apa yang membuat ini jadi perusahaan dagang? Apa yang membuat ini jadi perusahaan dagang? Mungkin retur penjualan, Pak. Gimana, Mas Paki? Dari retur penjualan sama pengurangan harga diskonnya, Pak. Kan biasanya kalau perusahaan dagang tuh ada kayak diskon-diskon gitu, Pak, buat menarik perhatian. Manufaktur ada nggak? Ada nggak, Mas Paki, manufaktur? Ada juga sih. Jadi, coba diperhatikan, yuk. Oh, berarti manufaktur kayaknya, Pak. Soalnya ada kerugian atas penjualan peralatan. Kerugian atas penjualan peralatan. Apa itu kerugian penjualan peralatan? Berarti kan perusahaan tersebut tuh jual peralatan, tapi mungkin peralatannya itu kayak rusak gitu, Pak, atau mengalami kerugian gitu, Pak. Mungkin. Betul ya, Mas Faki ya. Di sini teman-teman bisa lihat, ini bukan penjualan ya, tapi di sini manufaktur. Gitu. Bukan perusahaan penjualan, tapi perusahaan manufaktur. Kenapa? Yang pertama ada return penjualan dan pengurangan harga diskon. Ini ciri khas manufaktur dan penjualan. Ini yang pertama. Terus yang kedua, di sini ada persediaan ya. Persediaan ini ciri khas manufaktur dan penjualan. Oke. Yang ketiga, di sini ada gaji bagian penjualan. Kalau ada gaji bagian penjualan, berarti ada gaji bagian yang lainnya. Kita lihat di bawah sini, jebret. Nih, gaji karyawan bagian kantor, asuransi, penyusutan amortisasi, piutang tak tertagih, beban umum. Nah ini, artinya ada gaji lain selain penjualan. Bagian kantornya. Nah, terus tahu dari mana ini manufaktur? Tahu dari mana ini manufaktur? Tadi kalau kata Mas Faki, ada kerugian atas penjualan peralatan. Nah, kerugian penjualan peralatan ini, peralatan yang semula dipergunakan oleh perusahaan karena udah nggak berfungsi lagi atau sudah tidak layak difungsikan, diganti dengan yang baru dan dijual. Gitu. Nah, dari sini yang jelas ini bukan penjualan. Tapi kalau dibilang manufaktur ya sebenarnya nggak juga gitu. Kenapa? Karena nggak ada di sini beban untuk manufacturing. Yang ada hanya gaji karyawan dan bagian kantor. Serta di sini ada beban angkut. Nah, ada beban angkut. Gitu sehingga kalau dibilang manufaktur nggak juga sebenarnya. Tapi ini merupakan perusahaan
semi manufaktur, di mana dia dari mulai distribusi sampai dengan penjualan. Karena di sini beban angkutnya ya dia membebankan di sini nih. Jadi dia ngambil dari perusahaan manufaktur di hulu, di sini dia dijual. Makanya di sini ada gaji karyawan dan bagian kantor. Gitu ya teman-teman ya. Ini cara menganalisis sederhana dari laporan ini. Tuh. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Nah, ini gambarannya seperti itu. Nah, laporan keuangan ini kembali ke sini, ini memuat informasi-informasi baik yang tersirat maupun yang tersurat. Baik yang ada di sini maupun yang tidak ada, seperti tadi dibacakan, seperti saya bacakan tadi ya. Itu sebenarnya nggak tersurat di sini bahwa dia dari distributor sampai penjualan. Tidak tersurat sama sekali, tidak tercatat sama sekali, karena ini hanya akun-akun doang. Tapi kita bisa menganalisis lebih dalam dari akun-akun ini. Ya, termasuk yang ini ya. Menurut teman-teman, ini jenis perusahaannya apa, bentuknya seperti apa? Monggo dari analisis ini. Silakan. Yuk, dianalisis sederhana dari akun-akun ini apa yang bisa dianalisis? Apa yang bisa teman-teman analisis dari akun sederhana ini? Yuk. Yuk, silakan. Nggak ada yang bisa jawab? Apa yang bisa dianalisis dari akun sederhana ini? Nggak ada? Yakin? Modal perusahaannya bertambah, Pak. Modal perusahaan bertambah dari mana, Mbak Fani? Awalnya di awal Januari 50 juta, di akhir Desember jadi 74 juta. Terus, didapatnya dari mana? Dapatnya itu, yang pertama ada tambahan modal, disetor lagi. Satu lagi itu pengurangan atas laba bersih, selisih laba bersih setelah pajak dikurang sama price sama pembagian dividen. Oke, cuman itu doang yang bisa dianalisis? Iya. Oke, yang lain. Kalau misal nih, saya katakan nih perusahaan mau ekspansi, cocok atau enggak? Enggak, belum, Pak. Belum, Mbak Fani. Belum. Karena selisih modal tambahannya itu bukan karena laba bersihnya besar, tapi karena ada tambahan modal di setor di sana. Oke. Oke, yang lain ya. Berarti baru disimpulkan bahwa, oh ini ada tambahan modal nih. Oke. Yang lain? Baru nyampe situ aja analisisnya. Nggak bertanya-tanya, kenapa perusahaan ini nambah modal, padahal dia untung 15 juta, dia nambah modal 20 juta. Yuk. Banyak loh yang bisa dianalisis di sini ya. Tinggal bagaimana cara teman-teman mengembangkan analisisnya. Tadi ya yang pertama Mbak Fani udah bener tuh. Oh ini perusahaan nambah modal nih 20 juta. Modal pertama 50 juta. Ditambah 20 juta. Oke. Padahal dia punya laba bersih 15 juta. Nah pertanyaan berikutnya adalah kenapa dia nambah modal 20 juta padahal punya pendapatan 15 juta loh setelah pajak. Nah ini pertanyaan berikutnya ya, kenapa? Itu yang harus dijawab. Nah jawabnya nggak bisa di sini. Dilihat dulu, tadi benar Mbak Fani bilang, boleh nggak kalau saya katakan ekspansi? Belum tentu ekspansi. Gitu. Kita harus lihat dulu neracanya, gitu ya. Bagaimana posisi laporan keuangannya, gitu. Dan yang sudah pasti di sini adalah ada penambahan modal. Yang kedua, perusahaan ini adalah kategori perusahaan yang dimiliki orang pribadi. Kenapa kok dimiliki orang pribadi? Ada muncul akun Prive di sini. Apa itu Prive? Ada yang bisa jelaskan? Prive itu kalau misalnya pemilik mau narik keuntungannya, narik laba untuk diri dia pribadi. Oke, Mas Hilal mau menambahkan? Halo Mas Hilal, belum kedengeran suaranya. Halo Mas Hilal.
Cuman itu aja, Mbak Fani, atau yang lain mau menambahkan? Private itu pengeluaran perusahaan untuk kepentingan pribadi nggak sih? Ya, sama kayak Mbak Fani berarti. Ada yang lain mau menambah? Iya, Mas Hilal mic-nya masih bermasalah. Apa bedanya dengan yang di bawah tuh, dividen? Apa bedanya prime dengan dividen? Ayo. Menjawab, Pak. Yo, gimana Mas Arief? Kalau price mengurangi modal perusahaan. Kalau dividen? Kalau dividen. Iya, mati speakernya. Kalau dividen Speakernya mati. kalau dividen tidak mengurangi modal perusahaan. Begitu pengertiannya teman-teman, sama kayak Mas Arief tadi. Pref itu mengurangi modal perusahaan, kalau dividen tidak mengurangi modal perusahaan. Artinya yang 5.000 tadi harusnya bukan di bawah 15.000, tapi di bawah 50 juta ini. Gitu. Begitu? Menurut saya seharusnya sama-sama mengurangi sih Pak. Tapi perbedaannya itu saya masih belum menemukan. Oke, betul ya, sama-sama mengurangi. Izin menjawab, Pak. Gimana? Yuk Mas Bimo. Kalau pref itu digunakan untuk semacam firma gitu, Pak. Sedangkan kalau dividen itu untuk yang perseroan terbatas atau PT gitu, Pak. Nah, case ini tuh PT Maju Lancar ada pref-nya. Yuk. Itu penarikan dari owner mungkin, Pak. Kalau dividen itu kan pembagian untuk yang penyetor modal, Pak, yang punya modal semua, termasuk pemilik. Kalau private itu untuk pemilik aja gitu, Pak. Oke, sudah dijelasin sama Mas Vincent ya tadi ya. F itu, makanya tadi saya katakan perusahaan ini adalah perusahaan pribadi, gitu ya. Artinya bisa jadi pemilik utamanya yang 99% itu orang pribadi. Yang 1%-nya orang pribadi juga atau badan. Tapi di sini mungkin pihak lain, gitu ya. Kenapa? Dibuktikan dengan adanya Prive. Prive ini adalah pengambilan pribadi untuk kebutuhan pribadi, betul tadi yang dijelaskan teman-teman. Nah, karena ownernya yang 99% ini adalah milik orang pribadi, maka muncul istilahnya Prive di sana. Tapi kalau ownernya yang 99% ini badan, tidak akan pernah muncul istilah Prive. Karena Prive ini hanya untuk orang pribadi. Jadi dari data depan ini, laporan perubahan modal ini, makanya tadi bisa saya tarik kesimpulan bahwa yang memiliki perusahaan ini adalah orang pribadi, yang memiliki. Artinya yang memiliki saham dalam jumlah besar ya, itu orang pribadi. Gitu. Tadi bedanya apa Prive dengan dividen? Kalau Prive ini diambil langsung oleh pemilik tadi, yang ibaratnya penguasanya lah ya, 99%. Sementara dividen, betul tadi Mas Vincent jelaskan, dividen ini dibagi, yang 6 juta ini, kalau ini dimiliki 2 orang ya, saya dan Mas Vincent misalnya. Saya pemilik 99%, Mas Vincent yang 1%. Nah, Prive itu langsung masuk ke saya. Prive langsung masuk ke saya. Mas Vincent nggak saya bagi. Boleh? Boleh. Karena saya pemilik 99%. Tanpa RUPS pun, tanpa rapat umum pemegang saham pun, maka saya bisa mengambil bagian saya yang 5 juta. Gitu ya. Nah, sementara dividen itu harus dengan RUPS, rapat umum pemegang saham. Saya sudah ngambil 5 juta nih. Tapi Mas Vincent, saya juga harus dapat bagian saya dong. Ya udah, kita bagikan dividen sebesar 6 juta. Yang 1% kali 6 juta bagian Mas Vincent, yang 99% kali 6 juta adalah bagian saya. Nah, inilah bedanya Prive dan dividen. Prive ini tanpa adanya RUPS, dividen itu harus dengan adanya RUPS. Dan Prive ini masuknya ke pemilik orang pribadi yang mutlak, sementara dividen ini dibagi menurut proporsionalnya pemilikan saham. Nah, inilah nggak tercantum di sini kan ya, tapi kita bisa baca dari laporan ini. Makanya salah satu skill yang dibutuhkan teman-teman penilai dalam melakukan penilaian bisnis adalah membaca laporan keuangan dan melakukan analisis laporan keuangan. Oke, sampai sini jelas? Oke, saya lanjut ya. Yang berikutnya, nih, laporan arus kas.
Apa yang bisa teman-teman dapat informasinya dari perusahaan ini? Silakan. Dengan melihat laporan arus kas seperti ini, informasi apa yang teman-teman bisa peroleh? Yuk. Ini arus kas per 1 bulan ya, hanya di bulan April 2015. Mungkin manufaktur Pak, karena ada penjualan pembelian aktiva. Jadi dia ada operasi pembuatan suatu barang seperti itu Pak. Oke, manufaktur ya. Ada lagi yang lain? Izin Pak, Yuk Mas Yuda. menurut saya dari laporan arus kasnya perusahaan itu cukup sehat karena di arus kas untuk operasional dia positif, artinya nanti dia bisa menghasilkan laba. Kemudian untuk investasinya arus kasnya itu dialokasikan untuk investasi, jadi pembelian aktifannya itu lebih besar daripada penjualannya. Terus dari aktivitas pendanaan pinjamannya atau utangnya menurun, jadi cukup sehat gitu Pak. Oke. Perusahaannya sehat, apalagi? Yang lain? Yuk, katanya udah belajar akuntansi. Cuman baca doang kita ini, baca yang tersirat dan tersurat. Ayo. Udah itu aja? Udah itu aja? Oke. Yang pertama, ini banyak nih informasinya ya. Informasinya banyak banget. Yang pertama kita lihat dari laba bersihnya, 98 juta. Ini termasuk perusahaan yang labanya lumayan besar ya. Itu dilihat dari mana nih kok lumayan besar. Nah, tadi dijelaskan tuh. Secara total ini aktivitas operasional 138 juta. Investasinya minus 2 juta, pendanaannya minus 10 juta. Maka netnya itu 126 juta. Posisi kas di awal bulan di April ya, itu 75 juta. Saat ini kalau misalnya dia 126 juta, maka posisinya kasnya jadi positif 51 juta. Kasnya jadi positif 51 juta. Yang tadinya negatif nih kasnya nih di di tanggal 1 bulan 4 2015. Gitu. Nah, ini yang pertama. Perusahaannya sehat di bulan April ini. Di bulan April ya, karena kita ini per April 2015. Yang kedua, di sini penjualannya jor-joran besar sekali. Bisa dilihat dari penurunan persediaan. Penurunan persediaan ini artinya antara persediaan yang dibuat atau diproduksi dengan persediaan yang dijual itu lebih banyak yang dijual. Maka ada penurunan persediaan. Penurunan persediaan di sini 45 juta. 45 juta. Nah, artinya dia memproduksi ataupun kalau dia beli ya persediaannya ya. Antara yang dibeli dengan yang dijual, banyakkan yang dijual. Itu banyakkan yang dijual. Artinya penjualan dia di bulan April ini sedang tinggi atau meningkat. Nah, dari penjualan yang 45 juta ini, nah di sini ada piutang usaha sebesar 30 juta. Bisa jadi yang 15 tunai, yang 30 ini berupa piutang. Yang 15 tunai, yang 30 berupa piutang di bulan April. Ini penjelasannya seperti itu kurang lebih. Terus berikutnya, tadi pembelian aktiva dan penjualan aktiva. Nah, ini berarti perusahaannya ini lumayan produktif. Aktiva yang sudah enggak bermanfaat mungkin ya, itu dijual, dibeli lagi yang baru. Gitu 15 juta dengan 13 juta. Ini sebenarnya satuannya masih panjang belakangnya, cuman saya cut. Jadi di sini perusahaannya produktif nih. Dia mencoba untuk investasi dengan aktiva-aktiva baru. Yang lama-lama dijualin, diganti dengan yang baru. Terus di saat yang bersamaan, walaupun untungnya sudah 96 juta,
Dia ada penambahan modal di sini sebesar 10 juta. Ada penambahan modal sebesar 10 juta dan ada penurunan pinjaman sebesar 20 juta. Artinya apa? Sebenarnya perusahaan ini mau mengurangi hutangnya dia di bank atau hutangnya dia di pihak afiliasi. Dan dia ingin seluruh pendanaannya dia itu berasal dari modal. Makanya ditambahkan modal 10 juta, hutangnya berkurang 20 juta. Yang 10 juta penambahan modal buat nutupin hutangnya, yang 10 juta lagi dari penghasilannya dia atau pendapatannya di bulan April. Nah, ini yang bisa digali informasinya seperti itu dari arus kas. Tersirat? Ya, tersirat. Tapi tidak tersurat di sini, tidak tercatat di sini informasi-informasi tersebut. Nah, laporan keuangan tadi, baik dari neraca tadi, laba rugi, arus kas, nanti termasuk perubahan modal dan CALK, itu selalu menginformasikan hal-hal seperti ini yang kita tidak sadari. Kenapa? Ya karena menurut kita laporan keuangan nggak penting. Ya, tapi ternyata laporan keuangan ini sangat-sangat penting dalam melakukan penilaian bisnis. Gitu ya teman-teman ya. Tadi contohnya tadi, itu kita bisa baca dari laporan arus kas ini. Nah, saya lanjut. Yang terakhir ini CALK. Catatan atas laporan keuangan, ini berisi terkait kejadian penting. Nih, sebelah kanan. Transaksi afiliasi, detail transaksinya seperti apa, penjelasan atas transaksinya seperti apa, term and condition-nya seperti apa, dan gambaran umum kondisi keuangan perusahaan seperti apa. Gitu. Nah, ini isinya CALK adalah 6 hal ini. Namun, dari sekian banyak laporan, yang paling sering diabaikan justru CALK-nya. Teman-teman cuma butuh laporan arus kas, laporan perubahan modal, laporan laba rugi, dan neraca. Sementara CALK-nya diabaikan. Padahal semua detail transaksi itu adanya di CALK atau catatan atas laporan keuangan. Ketika dapat laporan keuangan yang tebalnya sampai 400 halaman, yang 4 laporan lainnya itu paling cuma 1 halaman, 1 halaman, 1 halaman. Selebihnya yang 395 halaman itu isinya CALK. Tapi justru disitulah poin penting dalam melakukan analisis untuk penilaian bisnis. Jadi justru CALK ini adalah poin pentingnya. Gitu. Nah, ini gambarannya atas laporan keuangan. Ini hanya refresh saja buat teman-teman, karena teman-teman sudah belajar akuntansi sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, penyesuaian laporan keuangan. Nah, terkait refreshnya ini ada yang mau ditanyain sebelum kita masuk ke penyesuaian laporan keuangan. Ada yang mau tanyain? Nggak ada? Laporan keuangan? Oke, saya lanjut. Saya lanjut ke penyesuaian laporan keuangan. Dalam penilaian bisnis, kita mengenal ada istilahnya penyesuaian dan normalisasi. Ini sering kebalik-balik, tapi nggak ada masalah. Mau teman-teman kebalik-balik, oh penyesuaian jadi normalisasi, normalisasi jadi penyesuaian, nggak ada masalah. Yang penting konsepnya sama dan konsepnya teman-teman paham. Apa itu penyesuaian? Penyesuaian laporan keuangan adalah penyesuaian yang dilakukan atas pencatatan akuntansi untuk fungsional penilai ya, kalau di DJP fungsional penilai, atau penilai publik dalam melakukan penilaian. Jadi penyesuaian laporan keuangan ini hanya digunakan oleh penilai dalam melakukan penilaian bisnis. Apa yang disesuaikan tidak mempengaruhi laporan keuangan komersialnya perusahaan. Apa yang disesuaikan tidak mempengaruhi laporan keuangan komersial perusahaan, karena hanya digunakan untuk membantu melakukan penilaian bisnis. Itu ya teman-teman ya. Jadi jangan nanti ketika teman-teman melakukan penyesuaian atas akun-akun non-operating, artinya nanti harus diakui sebagai komersialnya perusahaan. Tidak. Gitu. Begitu juga non-recurring dan nilai pasar. Ini hanya digunakan untuk membantu penilai, baik penilai DJP, penilai DJKN, maupun penilai publik, untuk meng-create kertas kerja penilaian bisnisnya. Nah, laporan keuangan disesuaikan itu supaya, tujuannya ya, supaya kita dapat melihat bisnisnya sesuai dengan core bisnisnya, supporting bisnisnya, atau development bisnisnya. Masih ingat ya pertemuan yang sebelumnya ya? Masih ingat?
Apa bedanya core, supporting, dan development bisnis dalam proses bisnis? Masih ingat nggak? Udah saya ajarkan belum ya? Belum ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Benar ya, sudah ya? Jadi bedanya apa? Jadi kalau sudah bedanya apa? Core business, supporting, dan development. Apa bedanya 3 jenis bisnis ini? Ya, kalau udah ya, takutnya belum. Izin menjawab, Pak. Ya, Mbak Mika. Kalau misalnya yang core itu proses yang langsung menghasilkan nilai dari perusahaannya, mulai dari pertama kali sampai menghasilkan sesuatu gitu, menghasilkan sesuatu nilai. Terus kalau misalnya supporting itu proses yang tidak langsung menghasilkan nilai, tapi mendukung proses utamanya tadi. Terus kalau pengembangan itu proses untuk meningkatkan kinerja rantai nilai dari proses utama sama supporting tadi, Pak. kemarin saya contoh apa Mbak Mika kalau masih ingat? Garuda ya, Pak. Contohnya gimana? Yang mana main bisnisnya atau core bisnisnya, yang mana supporting, yang mana development dari Garuda? Yang penerbangannya itu yang core-nya. Kalau yang supporting itu kayak catering. Oke. Kalau yang pengembangannya itu pengembangan saya lupa, Pak. Oke, berarti benar udah saya jelasin ya. Oke, betul Mbak Mika ya. Nah, kita harus bisa tujuan tadi ya, 3 tujuan dari bisnis, yang core bisnisnya, supporting dan development, itu harus kita pisahkan ketika melakukan penilaian bisnis. Ingat kemarin sudah saya jelaskan seperti itu. Nah, disinilah saatnya kita menyesuaikan. Untuk yang sifatnya non-operating, artinya bukan core bisnisnya, ya. Artinya kalau misalnya dia bukan core bisnisnya ada 2 nih, supporting atau development. Nah, semua akun-akun yang sifatnya non-operating itu harus dikeluarkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena yang mau kita nilai adalah Garuda Indonesia, yang merupakan industri transportasi udara. Kita mau nilai adalah industri transportasi udaranya. Gitu. Kalau contohnya kemarin ya Garuda. Nah, ini berarti yang non-operating, yang sifatnya development mutlak harus dikeluarkan. Ingat ya, yang non-operating, dalam hal ini development bisnis, mutlak harus dikeluarkan. Sementara yang supporting bisnis, itu harus dipilah. Mana yang benar-benar dapat mempengaruhi nilai dari Garuda tadi, mana yang mungkin hanya sampingan atau mungkin ya pengaruhnya kecil sekali. Contoh Garuda banyak ya. Kemarin yang saya contohkan supporting itu misalnya cateringnya. Cateringnya mempengaruhi nggak kalau misalnya dihilangkan? Ya sebenarnya nggak mempengaruhi juga. Garuda tanpa adanya makanan, minuman di dalam pesawatnya sebenarnya nggak terlalu mempengaruhi nilainya si Garuda. Itu yang supportingnya. Tapi ketika supportingnya ini sangat mempengaruhi, misalnya apa yang supportingnya sangat mempengaruhi? Misal kayak keanggotaan Garuda atau Garuda apa istilahnya? Garuda apa ya kalau Garuda ya? Garuda Miles, Pak. Garuda Miles, Mas Yuda. Garuda Miles misalnya. Nah, contohnya keanggotaan Garuda atau Garuda Miles mempengaruhi nggak? Mempengaruhi secara langsung. Karena dengan adanya Garuda Miles, banyak promo-promo nih, kadang diskon, kadang mungkin gratis di lounge area, gitu ya. Nah, ini mempengaruhi penjualan secara langsung. Maka walaupun Garuda Miles ini sifatnya supporting, tapi secara operasional karena dia mempengaruhi secara langsung penjualan dan seterusnya ya, maka dia tetap diikutsertakan dalam melakukan penilaian. Jadi sama-sama supporting ya, yang satu adalah program loyalitas Garuda atau Garuda Miles, yang satu adalah cateringnya Garuda. Maka dalam penyesuaian laporan keuangan untuk tujuan penilaian bisnis, yang cateringnya itu kita keluarkan karena tidak terlalu mempengaruhi, sementara yang Garuda Miles karena mempengaruhi penjualannya si Garuda, maka tetap kita perhitungkan. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini bagian penyesuaian laporan keuangan non-operating.
Jadi non-operating ini, kembali saya tegaskan ke teman-teman, ini dilihat dari pertama core bisnisnya atau bukan. Kedua, supporting bisnisnya yang pengaruh langsung atau bukan. Kalau bukan, maka mau itu supporting, kalau nggak berpengaruh langsung itu dikeluarkan. Mau itu development bisnis, itu langsung dikeluarkan. Gitu. Ini sifatnya non-operating. Oke ya, ini non-operating. Yang kedua, yang disesuaikan apa? Non-recurring. Dia operasional, tapi tidak berulang. Dia operasional, tapi tidak berulang. Contohnya apa? Gaji pilot. Oke, misalnya saya pilot Garuda, 5 tahun saya digaji misalnya sekali penerbangan 10 juta. Sekali penerbangan ya, misal 10 juta. Nah, tiba-tiba karena hari ini ulang tahun saya yang kelima di Garuda, gaji saya dinaikin. Hari ini ya, hanya hari ini. Dapat bonus kenaikan gaji misalnya 10 juta juga. 10 juta ya, jadi total gaji saya hari ini sekali penerbangan jadi 20 juta. Nah, yang kenaikan gaji yang tinggi ini, yang 2 kali lipat dari gaji yang saya seharusnya, ini disebut non-recurring. Karena terjadi hanya hari ini. Hari di mana saya merayakan 5 tahunnya saya di Garuda Indonesia. Tidak berulang ya, makanya disebut non-recurring. Jadi kenaikan gaji yang terlalu tinggi atau penurunan gaji karena sanksi yang tidak berulang, maka itu disebut non-recurring. Itu harus kita sesuaikan ke kondisi asalnya. Kalau kenaikan gaji seperti tadi, maka yang 10 juta, yang tambahan saya harus hilangkan. Atau karena saya dapat sanksi, dapat hukuman yang harusnya 10 juta jadi 5 juta, maka harus ditambah dengan 5 juta ketika kita mau menilai bisnisnya seperti apa. Kenapa? Sanksi tersebut, bonus tersebut hanya terjadi di satu waktu saja, tidak berulang-ulang. Nah, ini yang non-recurring. Nah, selanjutnya nilai pasar ini hanya berlaku untuk pendekatan aset saja. Ketika teman-teman melakukan penilaian, tapi tidak dengan pendekatan aset, maka tidak berlaku penyesuaian ke nilai pasar. Nilai pasar hanya berlaku hanya untuk pendekatan aset, baik mau metode AAM maupun metode EEM. Nilai asetnya, mau berwujud atau tidak berwujud, itu harus dinilai pasarkan satu persatu. Nah, ini penyesuaian. Nah, ini non-operating, ini penjelasannya ya. Biaya-biaya atau pendapatan di luar core bisnisnya. Yang kedua, pendapatan atau biaya yang tidak seharusnya dicatatkan. Baik, ini contohnya ya, laba rugi selisih kurs. Kenapa kok laba rugi selisih kurs dicatatkan sebagai biaya, padahal bisnisnya dia misalnya transportasi udara? Nah, ini kan berarti non-operating, berarti dia ada penjualan atau pembelian, atau mungkin dia transaksi forex misalnya. Karena dia rugi, transaksi forex tadi dicatatkan sebagai keuntungan. Secara komersial boleh atau enggak? Boleh. Secara komersial enggak ada masalah dicatatkan. Tapi secara penilaian, itu akan mempengaruhi nilai perusahaan, sehingga harus dikeluarkan terlebih dahulu. Itu. Sehingga harus dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, untuk yang non-operating, teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama adalah atas kejadian-kejadian penting ya. Kejadian-kejadian penting ini harus diperhatikan. Karena biasanya dia akan mengeluarkan biaya operasional yang lebih tinggi, tapi non-recurring. Contoh kayak pandemi. Pandemi kemarin ya. Ini karena anomali pandemi ini, ketika kita menilai bisnisnya Garuda di saat pandemi, maka turunnya akan drastis. Turunnya akan drastis. Kenapa? Penghasilannya jauh berkurang dan seterusnya. Tapi setelah pandemi di tahun 2021 ini, Garuda mulai naik lagi. Nah, begitulah nilai dalam sebuah penilaian bisnis maupun penilaian properti. Semua kejadian penting itu akan berpengaruh terhadap nilai bisnisnya si perusahaan atau propertinya si perusahaan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi perhatikan kejadian penting dalam melakukan penilaian, dalam mengecek akun-akun non-operating. Mungkin kalau tidak ada pandemi ya, PCR, swab antigen, itu kita kategorikan sebagai non-operating. Tapi dengan adanya pandemi seperti ini, maka PCR dan antigen, walaupun tidak berulang, terjadi cuma saat pandemi ya, tapi itu bagian dari kegiatan operating. Nah ini, makanya kejadian penting ini harus diperhatikan betul-betul. Mana yang kita kategorikan operasionalnya, mana yang tidak.
Terus yang kedua, transaksi afiliasi. Bisa jadi transaksi afiliasi ini over dari value-nya atau under dari value-nya. Contoh misalnya saya ke Mas Yuda, saya sebagai parent company-nya. Mas Yuda sebagai anak perusahaan saya. Saya memproduksi misalnya keramik. Mas Yuda ini bagian gali tanah liatnya, mencari tanah liatnya. Nah, karena saya perusahaan induknya, ya, saya ngorder nih ke Mas Yuda. Yud, tolong dong kirimin tanah liat sekian metrik ton kubik. Saya mau memproduksi keramik sekian. Wah, bos lagi susah, kata Mas Yuda seperti itu. Lu pokoknya gue nggak mau tahu, susah nggak susah lu harus dapat. Gitu ya. Nah, karena perintah dari parent company-nya, maka Mas Yuda yang tadinya menggali, gali tanah liat, jadi beli ujung-ujungnya. Ya. Sehingga harga produksinya Mas Yuda jadi lebih mahal. Biaya produksinya jadi lebih mahal. Nah, ketika dijual ke saya, ya karena biayanya lebih mahal, saya nggak mau dong beli, lu mosok sama bapak sendiri jualnya mahal, direndahin. Nah, di satu sisi ya, buat Mas Yuda itu non operasional. Kenapa? Karena ada perintah langsung dari atasan saya atau dari parent company-nya. Itu bukan operasionalnya dia. Atau non recurring. Tepatnya non recurring ya, bukan operasional, tapi non recurring. Kenapa? Karena ordernya dadakan dan minta dalam jumlah banyak. Sehingga karena tanahnya susah, permintaan dalam jumlah banyak, yang tadinya dia menggali jadi beli, trading. Nah, ini non-operating termasuk juga non-recurring. Karena awalnya nggak ada tuh Mas Yuda istilahnya trading di perusahaannya dia. Beli dari perusahaan lain terus dijual lagi. Tidak ada. Nah, ini transaksi afiliasi biasanya berpengaruh terhadap akun-akun dalam laporan keuangan. Contohnya tadi seperti itu. Atau mungkin yang paling konkretnya lagi misalnya terkait dengan Pertamina. Ini transaksi afiliasi banget kalau Pertamina, kental karena dia monopoli. Pertamina menyatakan bahwa Pertalite tidak bisa diubah harganya. Tidak bisa dinaikkan harganya. Maka sampai retail yang di bawah pun nggak bisa menaikin ke Pertamina nih. Di SPBU nggak bisa naikin harga Pertalite. Ya, padahal yang di retail bawah bisa jadi rugi dia dengan harga Pertalite seperti itu. Walaupun ada subsidi, bisa jadi dia rugi. Tapi karena itu kebijakan induknya Pertamina Persero, ya mereka nggak bisa naikin. Nah ini, sehingga nilainya di bawah jadi tidak menguntungkan untuk perusahaan retailnya Pertamina. Kebijakan Pertamina, tapi tidak menguntungkan bagi retailnya Pertamina. Nah, itu gambarannya untuk transaksi afiliasi. Selalu transaksi afiliasi ini akan membuahkan hasil yang over value atau under value. Sehingga teman-teman harus detail terkait transaksi yang ada afiliasi seperti ini. Anak ke induk, sama-sama anak perusahaan dari induk yang lain, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, detail transaksi. Tolong perhatikan betul CALK dari sebuah transaksi. Detailnya seperti apa? Ya? Beda transaksi, maka pasti beda detailnya. Contoh pembelian aset. Saya beli aset ke Mas Yuda, aset untuk manufacturing. Misalnya pabrik baju ya. Nah, ketika saya beli aset dari Mas Yuda, ternyata syaratnya termin dan bayarnya hutang. Saya bayar ke Mas Yuda 10 kali dalam 10 bulan. 10 kali dalam 10 bulan ya, atas mesin tersebut. Teman-teman disuruh nilai pada bulan keempat. Nah, terus gimana? Pada bulan keempat? Apakah mesin ini dianggap lunas? Atau mesin ini diterima sebagian nilainya? Atau seperti apa? Nah, ini juga harus hati-hati. Detail transaksi dan penjelasan transaksi ya, ini harus hati-hati. Termasuk term and condition. Nah, atas mesin yang seperti ini, pencatatannya gimana? Nah, bisa diakui secara keseluruhan di awal. Jadi kita mengakui secara keseluruhan di awal, tapi hutangnya kita tetap split jadi 10. Gitu ya. Atau kita akui ya yang kita miliki 4 bulan. Karena sisanya yang 6 bulan belum dibayar, jadi dianggap itu masih belum punya saya. Boleh dua-duanya. Nah ini, tergantung nanti art-nya teman-teman. Ingat ya, penilaian itu adalah science and art. Kenapa teman-teman mengakui itu sebagai mesinnya perusahaan? Kenapa hanya diakui porsi 4/6 atau 4/10 lah ya.
Nah, itu tergantung artinya teman-teman. Teman-teman mau menggunakan asumsi seperti apa, silahkan. Karena dua-duanya diperkenankan. Kenapa kok seperti itu diperkenankan? Karena akuntansi aja itu menggunakan dua metode. Metode cost basis atau accrual basis. Ketika cash-nya diterima atau ketika pencatatannya dicatatkan. Gitu. Sehingga kita harus mengakomodasi kedua metode tersebut dalam penilaian bisnis. Nah, makanya tinggal teman-teman mau pakai yang mana, silahkan. Nah, itu terkait akun-akun non-operating. Jadi, setiap akun bisa jadi non-operating, setiap akun bisa jadi non-recurring. Teman-teman harus baca betul laporan keuangan perusahaan. Gitu. Gaji sifatnya non-operating. Gaji sifatnya operating. Bisa jadi non-recurring ketika kejadian tadi, dapat bonus tambahan. Dapat bonus tambahan. Maka itu non-recurring, walaupun operating. Gitu. Atau sebaliknya, ada yang sifatnya recurring tapi non-operating. Contohnya apa? Ya ini laba rugi selisih kurs. Setiap tahun dia dapat terus nih recurring, berulang. Tapi ternyata itu bukan operasionalnya si Garuda. Garuda nggak ada transaksi jual beli saham, nggak ada transaksi jual beli kurs mata uang asing. Sehingga itu non-recurring recurring tapi non-operating, Jadi recurring tapi non-operating. Ini juga harus dikeluarkan dari perusahaan ketika melakukan penilaian bisnisnya. Itu non-operating. Yang berikutnya non-recurring. Non-recurring ini seperti yang tadi saya jelaskan, terjadi hanya satu kali nih. Di mana ada kenaikan atau penurunan drastis. Atau terjadi karena jenis transaksi baru. Jenis transaksi baru. Atau bisa juga karena perbedaan kondisi perekonomian. Contoh ini tadi ya, kenaikan penurunan beban promosi, kenaikan penurunan gaji manajemen atau karyawan, laba rugi selisih penjualan aset tetap. Nah, laba rugi selisih penjualan aset tetap, tadi ada ya di contoh laporan keuangannya ya, itu kategori non-recurring. Karena nggak tiap tahun mereka jual aset tetapnya dia. Itu sehingga ini harus dikeluarkan dulu nih, normalnya kondisi core bisnisnya, kondisi normalnya perusahaan seperti apa. Oke, nah ini non-operating dan non-recurring. Yang terakhir nilai pasar, ini hanya dilakukan di pendekatan aset. Seluruh aset berwujud dan aset tak berwujud termasuk hutang, itu dinilai pasarkan dengan menggunakan prinsip time value of money. Oke ya, time value of money. Nah inilah penyesuaian dalam laporan keuangan. Nah saya kembali ke sini. Oke. Supaya saya pengen tahu teman-teman memahami penyesuaian laporan keuangan ini setelah saya jelaskan sejauh mana. Saya pengen tanya ke teman-teman, dari akun-akun di sini, mana akun yang akan disesuaikan, baik itu sifatnya non-operating maupun non-recurring. Silakan, yuk. Dari akun-akun di sini, mana yang menurut teman-teman harus disesuaikan, baik yang sifatnya non-recurring maupun non-operating. Yuk, silakan. Nggak ada yang mau menjawab? Yuk, Mas Hilal. Izin menjawab, Pak. Ntar dulu, Mbak Ola, Mas Hilal dulu. Suaranya terdaftar, terdengar nggak nih Mas Hilal? Dari tadi nggak terdengar soalnya. Yuk, Mbak Ola, Mas Hilal tetap nggak terdengar suaranya. Yang kerugian atas penjualan peralatan itu, Pak. Kenapa, Mbak? Itu non recurring ya, Pak? Ya nggak tahu, kan yang jawab sampai. Ya, Pak, non recurring. Non-recurring. Oke, tadi satu lagi siapa? Ada dua suara wanita tadi. Saya, Pak. Yuk, Alvira. Kalau menurut saya nih, Pak, pendapatan bunga sama beban bunga itu kan bukan non-operating gitu, Pak. Non-operating maksudnya. Kenapa pendapatan bunga dan beban bunga bukan non-operating? Termasuk non-operating maksudnya, Pak. Termasuk non-operating. Ya, kenapa? Iya. Karena itu bukan dari operasionalnya, kan operasionalnya penjualan manufacturing kan, Pak. Nah, sedangkan bunga kan bukan dari penjualan bukan dari manufakturnya itu, Pak.
Oke, yang lain? Yang lain? Yang lain, udah cuma dua. Mas Yuda, yuk. Itu Pak, keuntungan atas penjualan investasi, Pak. Kenapa keuntungan atas penjualan investasi? Operating, non-operating, recurring, non-recurring? Dia non recurring karena nggak selalu ada. Itu aja, Mas Yuda. Yang lain? Oke, berarti yang 4 kita eliminasi ya, karena ini termasuk non-recurring dan non-operating. Walaupun sebenarnya udah jelas. Pendapatan dan keuntungan lain-lain udah pasti bukan operasional. Beban dan kerugian lain-lain udah pasti bukan operasional. Jadi 4 ini sudah pasti non-operasional. Mau dia recurring, non-recurring, ini tetap kita hapus. Oke, yang lain yuk. Sekarang kita masuk ke bagian atasnya nih. Sret. Di sini ada operasional semua nih. Nah, tinggal kita pilih mana yang operating, mana yang recurring, mana yang tidak kira-kira. Yuk, silakan. Ayo. Izin Pak. Yuk, Mas Fahrul. Menurut saya yang return penjualan itu non recurring Pak. Soalnya kan itu tidak ada kemungkinan tidak terjadi berulang tiap tahunnya gitu Pak. Cocok. Ada lagi yang lain? Diskon juga Pak mungkin Pak. Ya. Sama yang ini suaranya Mas Hilal muncul. Diskon menurut saya Pak, soalnya diskon itu kan ya nggak sering Pak. Ya, di momen-momen tertentu. Siap, Mas Hilal muncul nih suaranya, alhamdulillah. Tadi gimana Mas Farul mau menambahkan? Iya Pak, sama tadi yang diskonnya. Oke, cocok. Ada lagi yang lain selain return penjualan dan diskon? Oke, sama ya. Oke, betul sekali teman-teman ya. Kalau yang di bawah beban operasional, di bawah HPP, di bawah pendapatan penjualan ini ya, saya garisin ini ke bawah. Ini ke bawah pendapatan keuntungan lain, beban kerugian lain, ini sudah pasti non operasional. Jadi harus dikeluarkan. Sudah pasti non operasional. Jadi harus dikeluarkan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, tinggal bagaimana yang non recurring. Nah, tinggal kita lihat dari akun-akun di sini mana yang non recurring. Ya, betul tadi. Retur penjualan tidak tiap hari kita akan menemukan retur penjualan dan diskon. Tidak setiap hari. Gitu ya. Maka ini bisa dihilangkan, dianggap bahwa tidak ada biaya ini. Oke, sehingga nanti nilainya akan jadi bertambah tuh dari sisi operasionalnya atau laba operasionalnya. Dianggap tidak ada biaya ini ya. Sehingga yang seharusnya tanpa adanya biaya itu senilai 429 ditambah dengan return dan diskon tadi. Gitu ya teman-teman ya. Nah, selebihnya di sini ini semua sudah operating dan sudah recurring. Oke, barang tersedia untuk dijual ini persediaan maksudnya yang untuk dijual. Gaji, ya ini gaji pasti ada terus nih, biaya iklan dan seterusnya. Kalau dari informasi 1 tahun ini, ya ini semua recurring dan operating, kecuali yang atas ya. Tapi nanti ketika kita sandingkan 3 tahun terakhir, bisa jadi ya, oh ternyata iklan cuma ada di tahun ini. Nah ini non recurring, keluarin. Ketika kita sandingkan 3 tahun terakhir ya, oh ternyata 2 tahun sebelumnya nggak pernah ada iklan, baru muncul di tahun ini. Ya tahun ini yang kita keluarin, yang 3 juta ini. Sehingga biaya ini tidak bisa kita akui sebagai recurring. Operating, iya, tapi non-recurring. Gitu ya teman-teman ya, ini cara melakukan penyesuaian, baik operating maupun recurring, baik non-operating maupun non-recurring. Oke, berarti teman-teman ya walaupun 1-2 sudah bisa menjawab. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait penyesuaian sebelum masuk normalisasi? Silakan. Yuk Mas Yuda, gimana? Berarti apa namanya penentuan non-operating dan non-recurring itu kita harus benar-benar ngelihat laporan keuangannya dalam waktu beberapa tahun gitu Pak? Oh iya betul, betul sekali Mas. Tapi walaupun kita nggak dapat 3 tahun terakhir, 3 tahun lah ya minimal ya. Walaupun cuma 1 tahun kayak tadi, tapi kan kita bisa langsung mengeliminasi nih. Oh ini non-recurring, karena jenis usahanya manufaktur. Ini non-operating, karena jenis usahanya manufaktur dan seterusnya.
1 tahun pun sebenarnya sudah cukup apabila kita paham betul bagaimana membaca laporan keuangan. Yang jadi masalah adalah teman-teman tidak terbiasa membaca laporan keuangan. Sehingga nggak paham kalau manufacturing ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. Distributor ada A, ada B, ada C, ada E, ada F, dan seterusnya. Makanya dari awal tadi saya jelaskan, ayo biasakan membaca laporan keuangan macam-macam perusahaan. Nggak cuma manufacturing doang nih. Jasa transportasi udara, transportasi laut misalnya. Atau mungkin perusahaan distributor, perusahaan dagang, perusahaan perbankan, dan seterusnya. Ayo kita biasakan membaca dari sekarang. Karena tanpa membaca teman-teman nggak akan bisa paham tuh mana yang non-recurring, mana yang non-operating. Gitu Mas Yuda ya. Baik, Pak. Oke, yang lain? Cukup? Wah, kalau nggak ada yang nanya cepet ini. Jam 12 selesai. Oke, saya lanjut ya kalau cukup ya. Semoga masih mengikuti. Yang berikutnya normalisasi laporan keuangan. Nah, ini yang tadi saya katakan sering terbalik-balik normalisasi sama penyesuaian, tapi nggak ada masalah. Yang penting teman-teman paham. Gitu. Normalisasi laporan keuangan ini seperti yang saya jelaskan di awal, namanya laporan keuangan untuk tujuan penilaian bisnis. Kita harus ngecek kondisi pasar, industri, dan data pembanding. Kondisi pasar, industri, dan data pembanding. Oke. Normalisasi dilakukan untuk menyesuaikan kondisi bisnis yang dinilai dengan kondisi pasar yang ada saat ini menggunakan variabel Porter 5 Force ini ya. Porter 5 Force, BLC, dan SWOT. Sehingga kita akan menentukan normalisasi yang benar atau tepat seperti apa. Contoh. Di belakang ada contoh nggak ya? Oh, nggak ada, saya contohin aja. Oke. Contoh misalnya seperti ini. Saya menilai sebuah perusahaan manufacturing. Yang tadi deh. Saya kembali ke yang tadi. Nah ini, saya menilai perusahaan manufacturing seperti ini. Ternyata dari sisi market atau dari sisi pasar ya, kita melakukan riset dari sisi pasar atau melihat laporan keuangan perusahaan pembandingnya atau industrinya. Ternyata untuk perusahaan manufacturing, realnya itu tidak ada biaya iklan. Tidak ada beban iklan. Saya membuat pembandingan nih, 10 data pembanding, ternyata tidak ada biaya iklan untuk perusahaan manufacturing. Tidak ada biaya iklan. Nah, walaupun di sini biaya iklan sifatnya recurring dan operating, dan dia diakui, tapi ketika wajarnya, lazimnya perusahaan manufacturing tidak ada biaya iklan, maka atas beban iklan ini harus kita keluarkan. Karena lazimnya perusahaan manufacturing tidak ada beban iklan. Ini contoh ya teman-teman ya. Market bicara seperti itu, data pembanding bicara seperti itu. Ya maka atas beban iklan ini kita keluarkan. Nah, bedanya penyesuaian dengan normalisasi, kalau penyesuaian itu merupakan internal perusahaan, kalau normalisasi ini dari sisi eksternal perusahaan. Market seperti apa? Industri seperti apa? Termasuk pembandingnya seperti apa? Begitu juga sebaliknya. Misalnya nih, ternyata perusahaan manufacturing, kita ambil sampel misalnya perusahaan baju tadi ya. Di sini tidak ada laba rugi selisih kurs misalnya. Tapi ternyata di perusahaan pembanding kita ada laba rugi selisih kurs. Atau misalnya laba rugi selisih kurs masuk di kerugian atau penjualan peralatan ya contohnya. Misalnya kita masukkan di sini. Ini kerugian selisih kurs misalnya. Kerugian selisih kurs ya. Tapi di perusahaan pembandingnya, kondisi makroekonomi industrinya, ternyata untuk industri misalnya tadi manufacturing pakaian, ternyata laba rugi selisih kurs itu masuk di operasional. Maka yang tadinya dia masuk kategori non operasional, secara industri kita harus naikkan ke beban operasional. Gitu ya teman-teman ya. Jadi proses penyesuaian maupun normalisasi itu sebenarnya sama. Yang membedakan kalau penyesuaian itu internal dari perusahaan sendiri, kalau normalisasi eksternal. Lebih fokus pada bagaimana kondisi pasar dan data pembanding. Lebih fokus pada bagaimana kondisi pasar dan data pembanding. Itu ya. Nah, kembali ke sini, ke normalisasi. Nah, ini, maka kita harus ngecek nih kondisi pasar seperti apa.
industri seperti apa, data pembanding seperti apa. Sehingga output dari normalisasi selain tadi menghasilkan core bisnis yang wajar, yang kedua adalah output dari normalisasi adalah menghasilkan data pembanding yang kita nyatakan sebanding. Yang kita nyatakan sebanding. Ya, contoh misalnya, kalau tadi kan saya ngasihnya ekstrim ya, oh industri ada semua, ternyata di sini nggak ada. Nah, contoh tadi misalnya laba rugi selisih kurs. Dari 10 data pembanding, 5 menyatakan ada laba rugi selisih kurs sebagai operasional, yang 5 nggak ada. 5 ada, 5 nggak ada. Ini contoh ya teman-teman ya. Perusahaan yang kita nilai ternyata tidak ada. Ya sudah, maka dari kesebandingan yang 5 ini kita anggap tidak sebanding. Yang ada laba rugi selisih kurs. Kenapa kok kita nyatakan tidak sebanding? Karena memiliki bisnis transaksi ke luar negeri. Artinya pangsa pasarnya sebagian di luar negeri. Sementara perusahaan yang kita nilai tidak ada laba rugi selisih kurs. Karena pangsa pasarnya di Indonesia saja. Gitu ya. Jadi tadi selain normalisasi itu digunakan untuk menyesuaikan kondisi pasar, ternyata normalisasi juga dari sisi eksternal ini digunakan untuk menentukan data pembanding yang kita nyatakan sebanding atau sejenis. Itu. Sampai sini jelas teman-teman terkait normalisasi? Kalau nggak jelas tanyain, yuk daripada ntar bingung. Sorry teman-teman, di sini sudah mulai azan, kita break dulu ya 10 menit ya. Baik, Pak. Nanti kita lanjutkan jam 12 kurang 10. Di sini sudah mulai azan soalnya. Oke, kembali ke normalisasi. Nah, sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan nggak terkait normalisasi, terkait kondisi pasar, kondisi industri, dan pembanding tadi? Yang mau ditanyakan silakan. Izin bertanya, Pak. Yuk, Mas Faisal. Mungkin tadi kan Bapak menyebutkan perusahaan lazim gitu ya, Pak. Lazim di pasar melakukan seperti itu gitu. Nah, untuk lazim itu minimal berapa data pembanding ya, Pak? Oke, kalau mau jawab saklek, Mas, kalau mau jawab saklek ya, yang namanya lazim itu 50 plus 1. Jadi kalau misalnya perusahaan pembanding terdaftar misalnya ada 14, ya paling enggak 8 itu menggunakan hal yang sama, maka kita anggap lazim kalau mau saklek. Ini nanti ya, ketika teman-teman sudah terbiasa baca laporan keuangan perusahaan, 1, 2, 3, bahkan dari 3 laporan keuangan pun teman-teman bakal bisa menyimpulkan, oh akun ini lazim ada, akun ini tidak, akun ini azim, akun ini tidak. Ketika dia ada kegiatan ini, maka kemungkinan akan muncul akun ini. Ketika dia ada kegiatan ini, maka kemungkinan akan muncul akun ini. Nah, itu ketika teman-teman sudah terbiasa membaca laporan keuangan. Contoh yang tadi yang paling sering saya sebutkan dan berulang-ulang sekali saya sebutkan adalah laba rugi selisih kurs. Gitu. Nah, ini laba rugi selisih kurs akan teman-teman ketahui ketika dia punya transaksi ke luar negeri atau dia memang punya investasi lain berupa forex atau berupa transaksi saham atau transaksi mata uang asing. Gitu. Tapi selain 2 hal ini, maka laba rugi selisih kurs itu tidak akan muncul. Nah, ini contoh ya, laba rugi selisih kurs. Yang mana dua-duanya ini bisa jadi bersifat operating, bisa juga non-operating. Tergantung jenis usahanya. Contoh misalnya laba rugi selisih kurs dari forex. Kapan dia bersifat operating? Ketika jenis perusahaannya adalah perusahaan manajemen investasi. Manajemen investasi ya dapat keuntungannya dari laba rugi selisih kurs, dari jual beli saham di bursa, itulah manajemen investasi. Nah, manajemen investasi ini sering kita sebut sebagai reksadana. Gitu ya, reksadana ini manajemen investasi. Gitu. Nah, memang dia nyari keuntungan dari situ, laba rugi selisih kurs, terus laba rugi dari penjualan saham, dan seterusnya. Nah, ini bisa jadi di manajemen investasi ini, laba rugi selisih kurs itu bersifat operasional. Tapi selain manajemen investasi, ya laba rugi selisih kurs tidak bisa dikatakan sebagai operasional. Atau case lainnya, dia transaksi ke luar negeri berupa dolar, yuan, yen, sen, dan seterusnya ya. Ketika transaksinya ke luar negeri, ya bisa jadi laba rugi selisih kurs ini sifatnya juga operasional.
Gitu. Kalau dia melakukan transaksi ke luar negeri. Tapi kalau tidak ada transaksi ke luar negeri satupun, yang transaksi misalnya anak perusahaannya, induknya enggak, yang kita nilai induknya, ya tidak bisa dicatatkan laba rugi selisih kurs. Itu sebagai bagian dari operasional. Gambarnya gitu Mas Faisal ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, yang lain silakan yuk. Izin bertanya Pak. Yuk Mas Farul. Kemarin itu kan kita ada bahas mengenai perusahaan kendali kan Pak. Nah untuk dalam hal ini itu perlu ada penyesuaian terhadap kendali nggak Pak? Contohnya gaji direktur yang punya kendali gitu Pak. Oke, terkait kendali ya. Terkait gaji direktur yang punya kendali perlu disesuaikan atau tidak. Kalau dia sifatnya operating, maka tidak perlu disesuaikan. Kecuali yang tadi, kalau kita kembali ke slide sebelumnya. Nih, prive. Ini harus disesuaikan, prive nih. Karena bukan operasional dan mungkin sifatnya bukan recurring juga. Gitu ya. Nah, ini terkait prive. Tapi terkait yang gaji yang lebih besar, nah dia operasional, nggak ada masalah. Tinggal besarnya seperti apa manajemennya. Oh, dia kenaikan gajinya 2 kali lipat. Dan cuman terjadi misalnya di 1 bulan tertentu doang. Nah, itu baru disesuaikan. Walaupun dia punya kendali ya, baru disesuaikan. Nah, termasuk ini prive. Nah, prive ini udah jelas-jelas. Ini bukan operasional dan bisa jadi bukan recurring juga. Walaupun recurring dia bukan operasional, maka bisa dikeluarkan. Jadi punya kendali atau tidak punya kendali, kalau sifatnya dia memang non-operating maupun non-operasional ya harus dikeluarkan. Gitu Mas Farul ya. Iya Pak, kalau terhadap normalisasi Pak, itu gimana ya Pak? Kalau apa? Kalau kita lihat pembandingnya, gajinya harusnya yang rata-rata di pasar itu misal 100 juta, sedangkan di perusahaan itu lebih 150 juta gitu Pak. Nah, kalau misalnya kita punya reason ya, makanya tadi saya katakan penyesuaian dan normalisasi ini sebenarnya bagian dari art. Bagian dari art. Kalau mau saklek ya iya, 50 plus 1. Nah, tapi ketika kita punya reason, kenapa kok gaji saya lebih besar sama-sama manajer ya, top manager. Ternyata perusahaan saya ini adalah perusahaan sekelas Sampurna. Atau saya perusahaan Sampurna. Sementara perusahaan lain sama-sama perusahaan rokok, Gudang Garam, Bentul, yang di bawahnya Sampurna. Nah, saya menyatakan bahwa, saya sebagai penilai, saya menyatakan bahwa Sampurna ini wajar kalau gajinya lebih gede. Gitu. Wajar gajinya lebih gede. Kenapa? Karena dia top. Perusahaan yang paling top lah. Gitu. Kalau gajinya disamakan dengan perusahaan-perusahaan lain, ya otomatis manajernya Sampurna akan pindah ke Gudang Garam, ke Bentul, ke Jisamsu, dan seterusnya. Gambarnya gitu Mas Farul ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Lagi yang lain silakan yuk. Ingat ya, penilaian ini science and art. Gitu. Teman-teman sudah tahu sainsnya, tinggal artnya di mana. Nah kayak tadi contohnya, saya contohkan yang tadi ya, manajer dari Sampurna. Gajinya paling gede di antara manajer-manajer perusahaan lain. Tapi menurut saya wajar. Kalau menurut teman-teman nggak wajar, ya teman-teman hanya berpikir dari sainsnya saja. Tidak berpikir dari artnya. Kalau menurut saya wajar. Kenapa saya katakan wajar? Tadi sudah saya jelaskan. Nah, kalau misalnya manajer Sampurna, gajinya saya setarakan dengan Gudang Garam, Bentul, dan seterusnya, dia akan lari ke perusahaan lain. Gitu. Kenapa? Kinerjanya dia sudah sangat baik di Sampurna, tapi tidak dihargai. Kasarnya seperti itu. Nah, sehingga saya mengatakan bahwa oke, secara 50 plus 1 data itu menyatakan misalnya gajinya nggak wajar. Tapi menurut saya wajar. Kenapa? Karena yang saya nilai adalah topnya. Perusahaan paling tingginya. Atau bahkan bisa jadi sebaliknya nih. Perusahaan yang saya nilai rokoknya misalnya mereknya Gentong. Yang nggak ada apa-apanya nih Gentong. Dia bottom-nya lah, bottom ya. Tapi gajinya saya samakan dengan gaji manajernya saya samakan dengan average-nya 50 plus 1 perusahaan rokok yang terdaftar di bursa. Ya justru saya bilang nggak wajar. Kenapa? Lah kalau gajinya Gentong segede itu, ya orang-orang yang dari perusahaan lain pasti akan lebih enak ke Gentong. Gitu. Mungkin pangsa pasarnya cuma wilayah Kudus, misalnya. Ya daripada saya mikirin Sampurna yang pangsa pasarnya internasional dengan gaji yang sama, mendingan saya ke Gentong. Pangsa pasarnya cuma wilayah Kudus doang, dan saya bisa ongkang-ongkang kaki selesai. Nah, gitu. Jadi berlaku juga sebaliknya. Gaji yang terlalu tinggi dari perusahaan yang
ecek-ecek, ibaratnya atau yang bottom, yaitu bisa harus kita normalisasi. Ya seharusnya nggak segitu. Seharusnya berapa? Lebih rendah daripada nilai terendah yang 50+1 tadi, misalnya. Nah, gambarannya seperti itu. Oke, ada lagi yang lain ya. Termasuk tingkat ini ya, teman-teman ya. Jadi normalisasi ini tidak hanya dari sisi pendapatan dan biaya. Termasuk juga terkait misalnya ketika ada hutang. Oh, hutang saya ke PTA, ke PTB, ke PTC. Itu nggak wajar. Tingkat suku bunga hutang Indonesia aja misalnya 7%. Saya hutang ke Mas Fahrul misalnya. Mas Fahrul ini induk perusahaan saya. Sampai 20%. Ini nggak wajar nih. Nah, tinggal kita wajarkan. Wajarnya berapa? Oh, average-nya 50+1-nya itu 8%. Maka saya gunakan 8%. Gitu. Nah, ini yang kita sebut sebagai normalisasi. Jadi semua item-item, mau itu sifatnya beban bunga hutang, biaya gaji, beban manajemen, pendapatan yang terlalu tinggi juga harus kita sesuaikan. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya lanjut. Nah, dari 3 kondisi pasar, kondisi industri, dan data pembanding, saya akan menjelaskan terkait kondisi pasar. Nah, kondisi pasar ini, teman-teman harus perhatikan ekonomi global, pangsa pasar, dan common size market. Tadi saya katakan, oh common size marketnya dia di Indonesia, sementara perusahaan pembandingnya ada yang keluar negeri, maka laba rugi selisih kurs, ya jangan jadi beban, karena saya menilai perusahaan yang enggak jual ke luar negeri, walaupun pembandingnya jualnya ke luar negeri. Gitu. Ini pangsa pasar ya. Common size market juga seperti itu. Ketika perusahaan yang saya nilai tadi, Sampurna yang topnya, ya kalau biaya manajemennya lebih tinggi daripada perusahaan average lainnya, nggak ada masalah. It's okay, itu masuk akal. Itu common size market. Jadi kondisi pasar kita harus melihat global ekonomi seperti apa, pangsa pasarnya seperti apa, dan common size marketnya seperti apa. Nah, ini juga sebagai bagian dari pendekatan pasar. Kita harus melihat juga kondisi globalnya, pangsa pasarnya, dan common size. Untuk mencari data pembanding yang kita nyatakan sebanding. Jadi ini beririsan dengan pendekatan pasar terkait dengan normalisasi. Kondisi industri, kita juga harus memperhatikan kebijakan pemerintah ya. Kebijakan pemerintah. Nah, ini kemarin ada case yang lumayan unik dan penilaiannya salah melakukan penilaian karena dia tidak memperhatikan kebijakan pemerintah. Jadi terkait dengan regulasi cukai di Indonesia atau rokok ya, cukai, rokok, dan alkohol di Indonesia itu punya regulasi masing-masing. Nah, kebetulan ada teman-teman penilai yang melakukan penilaian atas rokok. Dia melakukan penyesuaian atas pendapatannya. Kenapa? Karena harga jual rokoknya terlalu rendah. Harga jual alkoholnya terlalu rendah. Ini harus hati-hati. Oke. Karena ada kebijakan pemerintah yang menekan harga jual dari rokok atau harga jual dari alkohol. Contoh misalnya harga jual rokok. Rokok dengan tingkat cengkeh sekian, kadar tar sekian, itu tidak boleh dijual dengan harga sekian. Itu ada. Gitu. Tidak boleh terlalu rendah, tidak boleh terlalu tinggi. Kalau terlalu rendah nanti banyak yang beli, terlalu tinggi juga maka pajaknya akan jadi turun. Jadi pemerintah itu dalam menetapkan tarif cukai juga ini dalam tanda kutip ya mereka melakukan analisis. Kenapa? Karena sebagian besar cukai itu diperoleh dari alkohol dan rokok. Sebagian besar cukai diperoleh dari alkohol dan rokok. Sehingga kalau misalnya menetapkan tarif yang terlalu rendah, dia resikonya pajaknya rendah, tapi terlalu tinggi nanti nggak ada yang beli. Kasihan perusahaan yang bergerak di bidang rokok dan alkohol. Nah itu. Nah ini contoh kebijakan. Nah kita juga harus melihat kebijakan di industri tersebut seperti apa. Jangan karena kita lupa menetapkan kebijakannya, kita koreksi jadi ketinggian atau terlalu rendah. Biayanya, bebannya kita koreksi ketinggian atau terlalu rendah. Kasihan perusahaannya jadi tidak objektif dalam melakukan penilaian kita. Itu. Nah terus berikutnya strategi industri. Industrinya ini mau bergerak ke arah mana sih? Contoh industri kesehatan sekarang. Industri kesehatan bergeraknya ke arah mana nih setelah COVID ini sudah mulai mereda? Terus mau bergerak ke arah mana? Nah kemarin yang strategi yang adalah menjual tes PCR ke pesawat udara. Diwajibkan harus tes PCR. Ini udah kebaca nih bahwa ini ada muatan politik, bukan industri kesehatan secara keseluruhan. Gitu. Nah, dengan adanya muatan politik seperti ini, nah artinya kita harus singkirkan nih.
kebijakan-kebijakan politik seperti ini harus kita singkirkan, walaupun sifatnya kebijakan ya. Nah, kita nggak bisa mengakui seperti ini. Karena kalau kita menilai kebijakan yang kita masukkan, artinya nanti akan overvalue. Seolah-olah perusahaan ini sehat banget. Seolah-olah perusahaan ini bakal menguntungkan banget. Padahal kalau kondisinya COVID-nya nggak ada, bisa jadi dia anjlok. Gitu, bisa jadi dia anjlok. Gitu. Bahkan industri kesehatan seperti saat ini sekarang ya, ini sudah mulai menurun. Itu sudah mulai menurun nilainya ya. Sudah mulai menurun. Kenapa? Karena COVID sudah mulai reda. Orang yang tadinya sangat extended banget dengan COVID langsung ke puskesmas, ke rumah sakit, ke klinik. Sekarang sudah tahu COVID seperti apa, sudah divaksin ya udah. Yang demam biasa aja ya udah di rumah aja, minum paracetamol, besok juga sembuh. Kan udah disuntik, udah divaksin. Nah, gambarnya seperti itu. Nah, ini strategi industri mau seperti apa? Nah, ini makanya kita harus perhatikan juga kondisi sosial, ekonomi, politik, dan seterusnya. Makanya kenapa saya memberitahukan teman-teman di awal bahwa penilai adalah satu-satunya profesi yang tidak bisa dibohongin ketika perusahaan sedang seperti apa, politik sedang seperti apa, kebijakan-kebijakan seperti apa. Ya, penilaian adalah salah satunya nggak bisa dibohongin. Kenapa? Karena kita melakukan penilaian atas 3 pendekatan. Pendekatan pasar, pendekatan aset, pendekatan pendapatan, atau pendekatan biaya. Kita melihat nih ketika orang ngomong A, ngomong B, ngomong C, kita ngelihat latar belakang dia ngomong itu apa sih? Tujuan dia ngomong itu apa sih? Nah, omongannya dia kok nggak konsisten dengan media A, media B, media C, media D, media D, dan seterusnya. Nah, ini kan kita melakukan penilaian sebenarnya. Itu yang kita nilai apa? Komentarnya dia, pendapatnya dia. Dari pendekatan biaya, kita nanyakan nih dalam hati kita, tujuannya dia, dasarnya dia ngomong itu apa? Ini pendekatan biaya. Pendekatan pendapatan, tujuannya dia ngomong itu untuk apa? Ini harus dianalisis dengan pendekatan pendapatan. Keuntungannya buat dia dengan dia ngomong kayak gitu seperti apa? Nah, pendekatannya pasar, kita bandingkan dengan media A, media B, media C, media D, dan seterusnya. Gitu. Nah, ini penilaian seperti itu. Termasuk di sini bawahnya ya, strategi industri dan common sense industri. Nah, yang terakhir data pembanding. Data pembanding tadi juga sempat saya jelaskan, kita harus melihat pergerakan pembanding nih. Pergerakan pembanding. Mungkin dulu industri pakaian jadi ya, itu tidak sampai ke luar negeri, tidak sampai ekspor. Tapi sekarang itu sudah sampai ekspor. Artinya yang tadinya laba rugi selisih kurs tidak bisa kita bebankan, bisa jadi sekarang tahun ini itu bisa kita bebankan. Itu bisa kita bebankan sebagai bagian dari beban operasional misalnya. Karena Indonesia sudah mulai ekspor pakaian jadi. Gitu. Jadi kita harus melihat pergerakan perusahaan pembandingnya seperti apa. Termasuk statistik pembanding tadi, 50+1, atau mungkin yang minoritasnya, atau yang mungkin yang punya kendalinya seperti apa. Gitu. Nah, yang terakhir juga common sense di perusahaan. Nah, inilah yang harus diperhatikan dari sisi kondisi pasar, industri, dan pembanding. Nah, ini ketika teman-teman sudah menguasai penyesuaian dan normalisasi, penyesuaian internal, normalisasi eksternal, maka teman-teman akan bisa menghasilkan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan core bisnisnya atau main proses bisnisnya. Makanya kemarin sebelumnya diajarkan apa itu main bisnis atau core bisnis, apa itu supporting bisnis, apa itu development bisnis. Kenapa? Karena pada dasarnya setiap perusahaan di Indonesia itu tidak ada yang murni benar-benar hanya core bisnisnya saja, tidak. Pasti mereka akan munculkan supporting bisnisnya, akan munculkan development bisnisnya. Mungkin pada awal mereka pendirian, betul, mereka hanya bermain pada satu jenis bisnis aja atau yang kita sebut core bisnis tadi. Tapi seiring perkembangan zaman, seiring pertumbuhan pendapatannya perusahaan pasti akan mengembangkan ke supportingnya, bahkan ke development bisnisnya. Nah, disinilah teman-teman harus bisa yakin dan mantap dalam melakukan penyesuaian dan normalisasi. Karena ketika teman-teman bisa menguasai bagaimana melakukan penyesuaian dan bagaimana normalisasi, maka teman-teman bisa menghasilkan laporan keuangan yang wajar pada kondisi core bisnis yang seharusnya seperti apa. Nah, kalau sudah wajar, baru nanti ketika melakukan proyeksi keuangan, ya sudah. Artinya yang kita proyeksi adalah bisnis yang benar-benar
kondisinya wajar, dan atas bisnis perusahaan tersebut. Gitu ya teman-teman ya. Nah inilah penyesuaian dan normalisasi. Kayaknya selesai nih. Nah kan bener. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan? Silakan. Nggak ada? Bisa paham semua? Paham semua ya? Nggak ada yang mau tanya ini soalnya nih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin bisa saya cukupkan ya teman-teman ya. Nah sebelum saya tutup, mungkin sedikit teman-teman, ini ada kata-kata yang menurut saya menarik sekali. Karena inilah yang merubah mindset saya yang tadinya saya PMDK, Persatuan Mahasiswa 2, sampai saya jadi seperti sekarang bisa ngajarin teman-teman. Gitu. Inilah yang merubah saya nih. Jadi seringkali kita ketika dapat kejadian, kita selalu berpikir bahwa kenapa sih harus gua? Gitu. Kenapa sih harus gua nih yang nerima kejadian ini? Gitu. Kita selalu berpikir seperti itu, gitu ya. Dulu saya seperti itu. Gitu. Kok teman-teman gua yang lain bisa gini, gua kok kayak gini? Kok gua yang dimarahin dosen doang, cuman gua doang dan seterusnya. Nah, seiringnya dengan waktu, saya mulai berpikir, oh ternyata salah. Dengan pola pikir saya yang seperti itu, ya, justru itu yang membentuk karakter saya. Sehingga ketika ada masalah, kok gua lagi, kok gua lagi. Nah, akhirnya pola ini saya ubah. Saya selalu bertanya, ketika ada kejadian, bahkan ketika saya ketemu dengan teman-teman ya, mau Mas Faru Rozi, Mas Yuda, Mbak Gifani, saya selalu berpikir, apa yang bisa saya ajarkan ke teman-teman dan apa yang bisa saya pelajari dari teman-teman. Jadi saya ubah. Setiap ada kejadian, saya akan berpikir bahwa apa sih yang akan saya pelajari dari kejadian ini. Gitu. Sehingga saya selalu berpositive thinking, yang tadinya saya negatif gitu ya. Kenapa harus saya? Sekarang saya berusaha untuk jadi positif. Gitu. Dan itulah yang merubah hidup saya ya teman-teman ya. Itulah yang merubah hidup saya. Sehingga yang tadinya saya 2,90, sekarang alhamdulillah S1 saya dapat 3,4. Kenapa? Ya, kenapa kok mentoknya di 3,4 ya, walaupun S1-nya saya A semua, karena ada nilai B-nya, ada nilai C-nya waktu saya D3 penilai. Gitu. Saya nggak bisa kumlot, jadi sampai nanti saya S2 pun saya nggak akan bisa kumlot walaupun nilai saya A semua ya, nggak akan bisa kumlot. Gitu. Jadi itu teman-teman dari saya, semoga teman-teman bisa melebihi saya. Saya harap teman-teman nanti kuliah S1 lebih rajin lagi, bisa kumlot, bisa mengajarkan ilmu yang lebih baik lagi. Oke, mungkin itu untuk pertemuan hari ini, teman-teman. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Saya tutup pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Izin saya. Terima kasih, Pak. Ya.